Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam interupsi. Pemirsa, dalam konferensi pers yang berlangsung hari Rabu 19 Juni 2024, Mabes Polri juga menyatakan bahwa 7 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki di bulan Juni tahun 2019 sempat mengajukan gerasi. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Itu pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho soal gerasi yang pernah diajukan oleh 7 terpidana pada tanggal 24 Juni 2019. Dan sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom, Ibu Titin Priyalianti, pengacara dari Saka Tatal, yang bergabung langsung bersama kami dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Bu Titin. Selamat malam, Mas. Ya, Bu Titin, kami mengkonfirmasi pernyataan dari Kadif Humas tadi. Irjen Sandi Nugroho mengatakan termasuk Saka Tatal pernah mengajukan gerasi pada tanggal 24 Juni 2019. Ketika itu Bu Titin sudah menjadi pengacara Saka Tatal. Apakah benar, Bu? Saya menjadi pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Mas. Oke, baik. Apakah benar, Bu, pernyataan dari Mabes Polri tadi? Justru informasi pengajuan gerasi itu baru saya dapat informasinya di tahun 2024 ini, Mas. Jadi saya pernah dikonfirmasi apakah benar pernah mengajukan gerasi. Justru kami semua pengacara tidak ada yang pernah tahu kalau para terpidana itu mengajukan gerasi. Nah, saya khawatirnya waktu pengajuan gerasi itu mereka tidak teredukasi. Oke. Karena walau dalam persidangan kan sebetulnya sudah dinyatakan mereka tidak melakukan perbuatan itu dan terpaksa mengakui karena mendapatkan intimidasi dan kekerasan. Tetapi dalam waktu berjalan tiba-tiba ada pengajuan gerasi. Jangan-jangan memang para terpidana ini tidak teredukasi dengan benar. Apa sih maksudnya pengajuan gerasi itu? Gitu. Dan apa resikonya ketika pengajuan gerasi? Atau memang mereka tidak punya pilihan lain dengan ancaman hukuman seumur hidup? Setelah setelah pernyataan gerasi ini mencuat di tahun 2024 ini, apakah Ibu Titin pernah berbicara langsung atau menanyakan langsung kepada Saka Tatal dan juga Sudirman, Bu? Kalau dengan Sudirman saya belum pernah ketemu sama sekali. Oke. Tetapi dengan Saka Tatal keluarga juga tidak memahami. Saya pernah nanya apakah pernah mengajukan gerasi, nggak ngerti, Bu, gerasi itu apa. Apakah Saka Tatal pernah menandatangani di sebuah kertas yang dia tidak tahu isinya apa, tapi Saka Tatal pernah membubuhkan tanda tangan di situ, Bu Titin? Kalau ibunya menyatakan pernah dipanggil, tetapi dia juga tidak ngerti apa bentuk panggilannya, Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Saur. Bang Saur, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan ataupun adakah hak-hak dari Saka yang terlanggar dalam kasus seperti ini? Nah, ini pertanyaan fundamental dari Mas Aryo. Ini saya harus dorong benar ini Kompolnas. Saya kira ini tampilan 2 kali Saudara Sandi ya. Tapi semuanya kontroversial. Tolong jejak digital dia diingat. Pertama gini. Waktu saudara di Skrimun Polda Metro kemudian mengumumkan namanya fiktif tersebut. Polda Jabar. Jabar. Minta maaf, Jabar. Tolong diingat kenapa. Jabar mengatakan bahwa ada 2 yang fiktif. Kemudian kan Sandi melakukan konferensi pers. Yang mengatakan sampai saat ini belum cukup bukti. Artinya dia sendiri adalah membantah tentang pernyataan daripada di Krimun sebelumnya. Nah sekarang kok diberikan pernyataan menurut saya menjadi bias lagi. Saya terus terang Aryo, kalau ini serius. Kepada teman saya Kompolnas, Pak Muhammad Yusuf. Ini menurut saya kita harus saya harus katakan. Supaya seimbang nih, karena putusan pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Dinkrimun
Polda Jawa Barat ini adalah fiktif. Saya harus katakan. Karena dia mengambil putusan pengadilan, dia mendelete sendiri, ada 2. Oleh karena itu atas nama hukum, atas penyelamatan peradilan kita, terlebih penyelamatan institusi polisi, tempat ayah saya berkarya, ini anak polisi loh. Tidak pantas dia seenak jidatnya, seenak kepalanya mengatakan fiktif tentang orang lain, sementara kerja yang dilakukan tuh dia bilang benar. Ini serius, Mas Aryo. Ini namanya adalah contempt of court. Oke, Penghinaan ke pengadilan. Sebelumnya, oleh karena itu saya minta Pak Yusuf ini, demi keselamatan polisi kita ini dan juga sendi negara hukum kita, ada 7 orang sekarang ini, kawan-kawan sekalian Mas Aryo, hukuman itu, hukum bukan hukum itu buat orang, bukan orang buat hukum. Dan hukum bukan buat orang mati, tapi orang hidup. Nah oleh karena itu saya harus dorong nih teman-teman Kompolnas. Oke. Lu Mario, Kompolnas harus berani mengatakan stop dulu soal berkas daripada Peggy Setiawan, tetapi berikan kesempatan kepada 7 terpidana ini yang dibayang-bayangin hukuman seumur hidup untuk melakukan PK. Baik. Artinya adalah kesalahan pengadilan, kita uji di pengadilan Mas Aryo. Itu Baik. yang paling tepat menurut Pak saya. Yusuf, apakah ada rencana untuk menyetop atau memberikan rekomendasi untuk menyetop kasus ini sementara seperti tadi dari Bang Saur seperti yang tadi disampaikan? Kompolnas sendiri sampai sekarang terus bekerja, mengawasi dan memantau agar bekerjanya sistem peradilan pidana yang profesional terkait dengan penyidikan, karena penyidik sudah menetapkan DPO, ada PS sebagai tersangka, harus kembali kepada 3 nilai dasar hukum yang harus kita dorong. Pertama, kepastian. Harus ada kepastiannya. Yang kedua, kemanfaatannya. Yang ketiga, keadilan. Artinya pra-peradilan tetap jalan nih? Upaya hukum itu kita harus hormati. Ada upaya pra-peradilan, ada upaya PK, tetap kita hormati. Karena itu bagian cara kita berhukum untuk memberikan nilai 3 dasar itu tadi. Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Oke. Kami mendorong penyidik segera memberikan kepastian hukum terhadap penetapan tersangka PDA. Apabila memang buktinya harus dilanjutkan, dilanjutkan. Pak Kalau Yusuf, tidak, dihentikan. soalnya kepastiannya dikutip oleh teman-teman penyidik, kepastian hukum putusan pengadilan. Ada 3 DPO, itu problem kita yang sangat serius. Artinya kepastian hukum yang dikutip oleh teman-teman penyidik, ada 2 orang, itu bukan fiktif. Nah oleh karena itu udah selesai soal itu. Nah oleh karena itu menurut saya Kompolnas ini harus berani mendorong, hentikan sejenak ini karena polisi nggak konsisten. Karena saya bilang nih, saya ingatkan loh melalui pengadilan, ini penghinaan kepada pengadilan. Dapat loh teman-teman penyidik itu dijerat, itu berbahaya. Tetapi sekaligus melecehkan itu putusan pengadilan, kemudian pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Jadi soal kepastian sudah selesai Pak Yusuf. Oleh karena itu saya terus terang, kalau kita menyelesaikan negara hukum kita, pengadilan kita apalagi kepolisian, stop sekarang berkas daripada Peggy Setiawan, berikan kesempatan kepada 7 terpidana, kemudian untuk melakukan PK, karena cara satu-satunya itu sehingga di situ menurut saya polisi kita, kepolisian kita bisa selamat menurut saya. Oke Pak Arianto, sedikit saja tanggapannya Pak sebelum kita break. Ya kalau pandangan saya ya, proses pengadilan yang sudah berjalan, sekarang ini penyidikan pada Peggy dan sebagainya itu, tidak bisa di-stop oleh Kompolnas ataupun oleh asumsi seorang pakar. Hukum jalankan saja. Sekarang ini kan prosesnya kan lagi proses penyidikan. Polisi itu cuma mencari barang bukti, alat, dan kalau cukup menyatakan itu tersangka, udah kirimkan ke jaksa. Baik. Pak Arianto, saya harus katakan ini serius. Saya bukan asumsi. Sudah serius. Tapi itulah pendapat saya putusan pengadilan, bukan asumsi. Putusan pengadilan, Pak Arianto setuju nggak kalau ada 3 DPO? Saya memastikan dulu. Saya tidak perlu setuju apa tidak itu. Loh, berarti ya itu. Berarti dalam hal itu saya kira Pak Arianto ngapain berarti saya tidak setuju sama mengakui ada 3 DPO kalau begitu. Baik, nanti kita Berarti dia tidak mengakui 3 DPO. Termasuk nanti dia harus disclaimer. Baik, supaya saya jangan dituduh asumsi. Itu keputusan pengadilan kok. Nanti kita juga akan melihat kami mempunyai sebuah foto yang telah kami siapkan. Nanti saya juga akan mengkonfirmasinya kepada Ibu Titin untuk melihat apakah foto itu memang benar foto kliennya di tahun 2016. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Interupsi.